Temu Kaum Muda Vincentian itu adalah sebuah event tahunan untuk pertemuan teman-teman muda Vincentian. Mereka berkumpul di sini, bertemu, saling berkenalan, saling belajar satu sama lain. Peserta yang kami undang itu adalah teman-teman dari OMK Paroki yang dipegang oleh Romo-Romo CM dari Tarekat yang bersemangatkan Santo Vincentius dan juga dari kelompok dan kategorial. Apa yang kita lihat dalam acara TKMV ini? Kita bisa melihat betapa banyaknya kaum muda yang bisa untuk membuka diri, untuk semakin mampu memaknai arti menggereja dalam keadaan yang paling aktual. Bagi saya ini hal yang sangat menarik, baik dan sangat penting. Melihat kaum muda bukan sebagai pemeran tambahan di dalam masyarakat, di dalam gereja. Mereka adalah pemeran utama. Dalam banyak kesempatan kita menempatkan kaum muda hanya sebagai pemeran tambahan. Disuruh-suruh untuk mengangkut kursi pada perayaan-perayaan tertentu. Padahal mereka sudah bisa berpikir, mereka sudah bisa berempati, dan mereka sudah bisa merancang sesuatu yang baik bagi sesamanya. Ini yang saya katakan suatu kesempatan yang sangat penting. Pada fase belajar seperti ini, mereka sungguh-sungguh diantar untuk sadar akan realitas hidup yang begitu luas, lebih daripada kehidupannya sendiri-sendiri. Temu Kaum Muda Vincentian memberikan kesempatan pula bagi kita untuk melihat bahwa ada sekian banyak hal yang telah dan bisa dikerjakan oleh teman-teman muda dan remaja ini. Keterlibatan di dalam dunia sosial juga merupakan tanggung jawab orang muda Katolik. Dalam beberapa kesempatan, terutama yang saya lihat, memang banyak ya aktivis-aktivis gereja yang mulai memberikan wawasan baru, pelatihan, dan juga aneka kegiatan yang mengarahkan kaum muda untuk terlibat dalam karya-karya kerasulan sosial. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semua. Karena apa? Karena banyak sekarang anak muda yang tidak lagi peka terhadap realitas sosial. Mereka menutup diri, menjadi individualistis, dan ya tidak punya perhatian lagi terhadap situasi, terutama situasi kemiskinan yang sehari-hari sebenarnya mereka hadapi. Bahkan juga bisa jadi itu ada di dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, jadi saya melihat ada usaha untuk dari aktivis-aktivis gereja, terutama juga orang-orang yang berjiwa sosial, yang mulai mengajak anak muda ini untuk terlibat supaya bisa melihat realitas dan beraksi atau memiliki aksi-aksi terhadap keprihatinan sosial itu. Datang dari mana? Merayapi lembah gunung, ada luka dalam duka, dilempar ke dalam kawah, memanjat tebing-tebing sunyi. Bagi saya kaum muda Katolik itu cukup memiliki minat, ya, ketertarikan kepada orang-orang yang miskin, namun mereka hanya kurang ataukah mereka juga tidak mempunyai wadah untuk melakukan itu, sehingga seringkali kaum muda Katolik tidak terlihat. Memang kami bagi para pendamping, ya, bagi para pendamping kaum muda itu
mengajak mereka untuk terjun langsung, seperti eksposur yang dilakukan oleh TKMV. Nah itu sehingga mereka sendiri mempunyai pengalaman dalam berhadapan langsung dengan orang-orang miskin. Merenung seperti gunung, mengurai hidup dari langit. Ketika gereja sudah mempunyai wadah, lalu anak muda misalnya berkumpul bersama, tapi tanpa pendampingan yang terus-menerus, maka mereka juga tidak tahu mau ke arah mana. Dan itu sangat-sangat diharapkan pendampingan dari gereja ataukah dari lembaga-lembaga yang bernama gereja yang senantiasa membantu mereka untuk mengarahkan anak-anak muda ke depan. Karena dalam hal ini mereka punya bakat, punya kemampuan. Tapi untuk terinspirasi dan sebenarnya menyalurkan itu perlu bantuan orang lain yang senantiasa membimbing mereka. Karena mereka dalam usia, katakanlah masalah usia SMA, itu usia labil yang tanpa adanya pendampingan yang terus-menerus, lalu mereka kadang-kadang bisa jatuh ke arah-arah yang lain, ke bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak diharapkan khususnya. Di mana awal akhirnya, di mana bedanya? Wadah yang dapat menampung teman-teman kaum muda Vincentian dapat masuk dalam Wadas di bidang perburuan, kemudian SRK yang bergerak dalam bidang penanganan bencana atau solidaritas relawan kemanusiaan, MAFI yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan anak-anak pedalaman di Kalimantan, atau biasa kita sebut Misionaris Awam Vincentian Indonesia. Kemudian ada Sanggar Merah Merdeka atau SMM, di mana mereka juga melakukan pendampingan terhadap anak-anak pinggiran kota yang terpinggirkan. Bagi teman-teman yang ada di paroki bisa bergabung di SSV atau mereka dapat berkarya sendiri dalam semangat Santo Vincentius. JMV itu apa? JMV adalah Jaringan Muda Vincentian. Nah, kalau bisa lihat di belakang itu adalah jaringan JMV Indonesia, disebut juga JMV Indonesia. Nah, kenapa ada IMU Indonesia? Karena kami adalah organisasi internasional. Nah, organisasi internasional ini basisnya adalah di Madrid, Spanyol. Nah, kebetulan di Indonesia ini ada di Jakarta, yang dibantu oleh Susteran Putri Kasih di Jakarta. Kebetulan kami dari mahasiswa Kedokteran Indonesia bekerjasama dengan Susteran Putri Kasih untuk membantu rakyat-rakyat yang tidak mampu di wilayah Jakarta Utara, khususnya di Tanjung Priok. Nah, kami ada dibagi dari 3 wilayah, yaitu ada di Cilincing, terus di Papanggo, juga ada di Poncol. Nah, kegiatannya apa aja? Jadi setiap Selasa, Jumat, dan Sabtu kami membuka klinik ya. Jadi rakyat-rakyat di sana bisa berobat gratis pada kami. Kami juga melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah. Selain itu, kami JMV Indonesia juga ada kegiatan seperti membagikan sembako murah kepada rakyat yang kurang mampu tersebut. Terus kami juga ada membantu Susteran Putri Kasih juga dalam mengajar. Jadi Susteran Putri Kasih itu juga ada seperti kayak sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah. Nah, jadi kami dari JMV Indonesia juga membantu untuk mengajar itu. Salah satu tempat atau mungkin lebih tepatnya pilihan hidup bagi kaum muda yang mencintai atau tertarik dengan pelayanan-pelayanan di bidang sosial, tetapi bukan sekedar pelayanan seperti kegiatan sosial melulu, tetapi yang lahir dari sebuah iman dan pemberian diri secara total kepada Tuhan, yaitu pilihan menjadi seorang imam atau seorang bruder atau menjadi seorang suster. Bagaimana caranya menjadi seorang suster, seorang bruder, seorang imam itu?
tidak lain bisa ditempuh dengan berbagai cara. Ada yang memulai dari seminari menengah, atau juga kemudian dalam perjalanan waktu mereka memilihnya dengan setelah menjalani panggilan perjalanan di luar. Ada yang sudah kerja, ada yang sudah kuliah dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan berarti bahwa mereka terlambat menanggapi panggilan. Nah, bagi Anda kaum muda yang sudah berusia, sudah berumur, bisa dan Anda tetap dipanggil oleh Tuhan untuk menanggapi panggilannya. Teman-teman kaum muda yang sudah berusia di atas 25 tahun atau sudah tidak kuliah lagi, ya, bisa menjadi seorang imam, bisa menjadi seorang suster atau bruder. Dan ini kami sungguh-sungguh mengalami di Kongregasi Misi. Ada seorang imam yang memilih untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan pada usia 38 tahun. Dan ini bukan menjadi halangan bagi dia. Maka Anda pun bisa melakukan hal yang sama.